Kalian percaya nggak kalau cinta adalah kekuatan yang tidak hanya menghubungkan kita dengan orang lain, tapi juga dengan waktu serta takdirnya. Seperti kisah manis yang satu ini. Di awal film tampak seorang pria bernama Kim Yoo Jun. Dia sedang bersepeda dengan cepat mengejar seseorang. Meski terjatuh, dia tidak menyerah dan terus berusaha. Tak lama kemudian, kita beralih ke adegan di mana Kim sedang bermain piano di panggung besar. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan penampilannya, dadanya tiba-tiba terasa sesak dan dia pun terjatuh. Setelah insiden itu, Kim yang dikenal sebagai seorang pianis berbakat harus menjalani masa pemulihannya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke Korea meninggalkan Jerman tempat dia sebelumnya tinggal. Berita tentang kondisi Kim yang harus beristirahat total akibat cedera itu pun menjadi sorotan media. Dan untuk sementara, dia akan jadi mahasiswa di sekolah musik bergengsi milik ayahnya. Di sekolah itu, Kim bertemu dengan In Hye, seorang siswi biola yang mengantarkannya berkeliling mengenal lingkungan sekolah. Saat Kim memilih untuk berjalan sendiri, dia terhenti oleh suara piano yang mengalun lembut. Ternyata suara itu berasal dari Jung Ah, seorang siswi yang tampak misterius namun memikat hatinya. Mereka pun saling memandang, terdiam sejenak dan tanpa kata, cinta pandangan pertama itu pun terjadi. 머리에 먼지 묻었는데. 복학생이에요? 나는 유정아야, 너는? 나 김유진. Jadi, Kim Yoo Jun, In Hye dan Jung Ah berada di kelas yang sama. Terlihat Kim mulai naksir dengan Jung Ah yang begitu misterius ini. Setelah kelas selesai, rasa penasaran Kim pun menguat. Dia mencari Jung Ah untuk bertanya tentang lagu yang baru saja dia mainkan di piano. Tapi bukannya menjawab, Jung Ah malah merahasiakannya. 아니 저기 진짜로 곡이 너무 좋아서. 비밀이야. Namanya juga cowok, ketika mendapat jawaban seperti itu tentu saja dia langsung tertarik dengan Jung Ah ini. Rasa penasaran itu pun membawa Kim ke sebuah basar klub di sekolah musik, di mana dia tampak sengaja diseret untuk mengikuti sebuah permainan sulap. Dalam uji coba itu, Kim diminta memilih dua kartu. Yang pertama mengatakan bahwa dia sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan yang kedua mengatakan bahwa dia ingin bercinta bersama si gadis yang memikat hatinya ini. Ya, semua itu hanya lelucon. Namun entah kenapa, ucapan itu seperti membaca seluruh isi hatinya. Hari berikutnya, saat upacara penerimaan murid baru, Jung Ah tidak bisa hadir. Kim yang sudah mulai tertarik lalu mencari keberadaannya. Namun yang ditemui justru adalah In Hye yang mengira Kim sedang mencari dirinya. Sejak pertemuan pertama, In Hye ternyata sudah menyimpan rasa kepada Kim, meskipun Kim ini tidak pernah menyadarinya. Ketika Kim sedang makan siang bersama In Hye, suara piano yang familiar itu terdengar lagi. Tanpa pikir panjang, dia pun meninggalkan In Hye dan mencari Jung Ah. Di perpustakaan, Kim menemukan Jung Ah sedang mencari buku yang sulit didapatkan. Dia mulai menyadari bahwa Jung Ah sering bolos kelas dan sering terlambat mengerjakan tugas. Tanpa ragu, Kim pun mengajak Jung Ah untuk mengerjakan tugas itu bersama. Dalam momen itu, keduanya pun justru semakin dekat. Kim yang mulai percaya dengan Jung Ah jadi terbuka dan menceritakan kejadian yang membuatnya terjatuh dalam tur konser sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa cedera pergelangan tangannya menyebabkan dadanya terasa sesak hingga akhirnya dia pingsan. Kini, di Korea semua terasa lebih ringan karena dia tidak perlu lagi berbicara dengan bahasa Jerman. Dia merasa lega bisa beristirahat sejenak dan menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Setelah obrolan itu, Kim dan Jung Ah pulang bersama dengan naik bus kota. Saat Jung Ah tertidur di sampingnya, Kim tidak bisa menahan rasa kagumnya. Jung Ah tampak begitu cantik meski sedang tidur, dan sejenak dia merasa bahwa mungkin inilah perasaan jatuh cinta. Namun saat bus berhenti, mereka pun harus berpisah. Pagi pun tiba. Hari itu Kim sudah terlanjur janji pada In Hye untuk mengajari menyelesaikan tugas sekolahnya. In Hye menunjukkan sebuah poster tentang kompetisi piano battle.
di mana pemenangnya akan mendapatkan partitur dari Arthur Binder. Kim pun teringat bahwa itu adalah partitur yang pernah dicari oleh Jung Ah. Dia mulai berpikir dengan memenangkan lomba ini mungkin dia bisa memberikannya kepada Jung Ah. Di satu sisi Kim juga menyadari hal lain yang membuatnya terkejut. Ternyata guru piano yang selama ini disukai oleh Jung Ah ternyata adalah ayahnya sendiri. Pada suatu hari di tengah hujan deras, Jung Ah sedang bermain piano, tapi dia terpaksa menutup jendela karena air hujan masuk. Kim yang tiba-tiba muncul di sana melihatnya dengan penuh perhatian. Ternyata Jung Ah sering bolos kelas untuk menghindari rumor yang beredar di sekolah tentang hubungan asmara antar siswa. Mereka pun berbicara tentang musik dan Jung Ah memainkan The Flea dengan piano itu bersama Kim. Suasana syahdu itu membuat suasana terasa begitu romantis. Setelah bermain piano bersama, Kim dan Jung Ah berjalan menuju toko kaset di kota. Toko itu penuh dengan CD, kaset, dan bahkan piringan hitam jadul. Mereka pun memakai headset yang tersedia di sana dan mulai berbagi musik yang mereka sukai. Saat mereka mendengarkan lagu-lagu itu bersama, mereka pun terhanyut dalam irama musik yang membawa mereka semakin dekat. Tanpa terasa, malam pun tiba. Kim mengantarkan Jung Ah ke depan rumahnya, tapi Jung Ah melarangnya untuk masuk. Dia khawatir ibunya akan menginterogasinya dengan banyak pertanyaan. Jung Ah ini semakin tampak misterius. Bahkan saat Kim mencoba meminta nomor teleponnya, dia menjawab bahwa dia tidak memiliki ponsel. Baginya, hidup tanpa ponsel memberinya rasa nyaman. Setelah berpisah, Kim sadar bahwa dia lupa memberikan kaset yang sudah dia siapkan untuk Jung Ah. Saat dia membalikan badan, anehnya dia melihat Jung Ah berlari menjauh dari rumahnya dan justru malah menuju ke kampus. Tadinya dia ingin mengejar, namun karena dirasa terkesan terlalu kepo, dia pun memilih pulang saja. Sekarang kita kembali ke rumah. Kim mulai melatih jemarinya lagi di piano dan ternyata membuat sang ayah begitu senang. Sementara itu, ibunya yang terkenal sebagai pianis mendengar bahwa Kim tidak akan lagi bermain piano. 잔소리 그만하고 남자친구 얘기나 해봐라. Di sisi lain, Ibu Jung Ah mengetahui bahwa anaknya kini memiliki pacar dan dia meminta Jung Ah untuk segera membawanya ke rumah dan mengenalkannya. Kini hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Kompetisi battle piano dimulai dan kali ini Kim memutuskan untuk menantang Choi Tae-hyuk, sang juara 3 kali berturut-turut, dan lagu yang diusung kali ini adalah Polka Ital. Awalnya Kim merasa ragu karena sudah lama tidak bermain piano, tapi begitu jari-jarinya menyentuh tuts piano, seakan dia dirasuki oleh arwah Chopin. Dia memainkan dengan mahir seolah semua keraguannya menghilang. Setelah kompetisi berakhir, Choi Tae-hyuk dengan berbesar hati menyerahkan partitur Arthur Binder kepada Kim. In-hye yang melihatnya merasa GR dan mencoba merebutnya. Dia dengan pede mengira jika Kim mengikuti lomba ini hanya untuk dirinya. Namun, di sini Kim menolak menyerahkan hadiah itu. Dia justru menunggu Jung Ah di ruang piano dan ingin memberikan partitur itu kepadanya. Tapi sayangnya, Jung Ah tidak kunjung datang. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang. Di rumah, ayah Kim yang menyadari hal itu tahu bahwa anaknya pasti memberikan partitur itu kepada seorang wanita. Karena menurutnya tidak ada alasan lain Kim ikut kompetisi ini selain karena sedang jatuh cinta. Kim bertanya pada ayahnya tentang wanita yang tidak memiliki ponsel di zaman sekarang, dan itu terasa agak aneh. Namun ayahnya juga bercerita tentang muridnya yang menyukai seorang wanita tanpa ponsel dan bagaimana wanita itu selalu menghindar. Ternyata wanita itu sudah menikah. Mendengar cerita itu, Kim merasa kesal dan dia pun pergi. Sekarang kita berpindah ke ruang musik piano. Terlihat Jung Ah sedang duduk menunggu Kim di dekat jendela. Namun dia sedikit kesal karena tidak kunjung bertemu dengan Kim. Akhirnya Jung Ah pergi keluar menghampiri Kim dan memberikan selamat atas kemenangannya. Kim yang tadinya kecewa karena Jung Ah sering hilang-hilangan, langsung luluh hanya karena melihat senyuman manisnya. Dia pun memberikan partitur Arthur Binder kepada Jung Ah yang tampak sangat senang.
Ekspresi bahagia Jung-ah membuat semua perasaan Kim yang sempat kesal pun hilang begitu saja. Jung-ah yang berterima kasih ingin membalas kebaikannya dengan menawarkan sesuatu. Di sini Kim jelas tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan mengajak Jung-ah untuk datang ke rumahnya. Saat mereka berada di sana, Jung-ah melihat beberapa foto di dinding rumah dan akhirnya menyadari bahwa ayah Kim ini adalah penggemarnya selama ini. 너희 아버지가 김수환 교수님이셔? 빨리 와. 밥 먹자. Kim dengan keahliannya memasak membuatkan hidangan lezat yang ternyata sangat disukai oleh Jung-ah. Setelah selesai makan, Kim mengajak Jung-ah untuk menonton konser ibunya besok Jumat. Yang ternyata selama ini dia tidak mengetahui bahwa ibu Kim juga seorang musisi terkenal. Malam itu Kim berbagi cerita tentang bagaimana dia mengekspresikan emosinya melalui piano. Jung-ah mulai khawatir karena dia tahu kedatangannya di Korea hanya sementara dan dia akan kembali ke Jerman nanti. Namun di sini Kim meyakinkan Jung-ah bahwa dimanapun dia berada, dia akan selalu ada untuknya. Malam itu Kim mengantar Jung-ah pulang dengan sepeda ontel. Tak lupa dia memberikan tiket konser ibunya di hari Jumat nanti. Dan hari Jumat pun akhirnya tiba. Kim menunggu Jung-ah di depan sekolah. Jam menunjukkan malam, tapi sayangnya Jung-ah tidak kunjung datang. Hujan mulai turun dan Kim memutuskan pergi menonton konser piano ibunya sendirian. Hatinya jelas kecewa karena bangku kosong di sebelahnya seharusnya diisi oleh Jung-ah. In-hye yang melihat Kim pergi sendirian dengan cepat memayunginya. Di konser itu, ibunya memberikan Kim poster Chopin untuk kompetisi mendatang dan bertanya, kapan Kim akan kembali ke Jerman? Namun itu tidak seperti yang dibayangkannya sejak kecil. Kim justru merasa ingin menetap di Korea, jauh dari dunia yang dikenalkan ayahnya. Di dalam dirinya, dia mulai berpikir, bahkan Chopin pun mencintai hal lain selain piano, yaitu tentang makna hidup serta kebahagiaan sesungguhnya yang sangat ingin dia kejar. Keesokan harinya Kim merasa ada yang aneh. Jung-ah tiba-tiba menghilang, bahkan namanya tidak ada dalam daftar murid kelas piano. Dengan penuh penasaran, Kim pergi ke rumah Jung-ah, namun tidak ada seorang pun di sana. Rasa bingung dan khawatir melanda, apalagi setelah mendengar ayahnya mengatakan bahwa Jung-ah mungkin bukan siapa-siapa. Bahkan bisa jadi dia adalah mata-mata di ruang seni. Semua ini membuat Kim benar-benar bingung dengan sosok wanita yang sudah membuatnya begitu jatuh cinta. Hari itu, Kim dan In-hye bermain musik bersama, dengan Kim di piano dan In-hye di biola. Saat mereka selesai, In-hye yang jelas menyukai Kim merasa hubungan mereka semakin dekat. Dengan sengaja dia pun menyenderkan kepalanya ke bahu Kim dan mencium bibirnya. Namun tiba-tiba Jung-ah muncul entah dari mana dan melihat kejadian itu. Kim yang tidak mau Jung-ah salah paham perlu menjelaskan semuanya. Jadilah dia pun mengejar Jung-ah untuk meminta maaf. Jung-ah dengan menyembunyikan rasa cemburunya meminta maaf atas kejadian Jumat lalu. Dia mengungkapkan bahwa dia harus mengambil cuti selama setahun dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Kim. Sejak kejadian itu, hubungan mereka pun berakhir begitu saja. Kim pun di-ghosting dan Jung-ah menghilang tanpa kabar. Sejak itu Kim menjadi lebih pendiam dan murung. Dia merasa kehilangan dan tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama kini jadi terasa sepi. Kim akhirnya tahu bahwa In-hye juga tidak lagi memiliki perasaan yang sama setelah kesalahpahaman itu terklarifikasi. Ayah Kim yang mengetahui bahwa anaknya sudah dicampakkan menemukan pendaftaran kelas Kim di Jerman yang akan segera ditutup. Kim merasakan beban berat di hatinya, namun sang ayah berpesan untuk tidak gagal dalam urusan percintaan seperti yang pernah terjadi dalam dirinya. Mendengar itu, Kim pun ingin mencoba sekali lagi mengejar cintanya. Hari itu dia pun pergi ke rumah Jung-ah meninggalkan tiket konser ibunya di kotak surat. Tak lama setelah itu, seorang wanita parubaya yang ternyata adalah ibu Jung-ah membuka tiket itu dan menemukan bahwa konser itu adalah yang terakhir di gedung musik yang akan dihancurkan untuk dibangun ulang. Kini hari pentasnya pun tiba. Saat orkestra dimulai, Kim melihat sosok Jung-ah berdiri di pintu dan dia pun menangis. Tanpa berpikir panjang, Kim meninggalkan panggung dan melompat untuk mengejar Jung-ah.
Meskipun banyak rahasia yang tersembunyi di diri Jung Ah, itu adalah pelukan terakhir mereka. 뭐야, 김유정 뭐 하는 거야? 아까부터 무슨 소리야 계속? Kim yang semakin bingung dengan Jung Ah akhirnya mengejar ke ruang seni tempat Jung Ah biasa bermain piano. Namun ternyata ruangan itu kosong. Kim merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk pergi ke rumah Jung Ah. Dia benar-benar sangat ingin mencari jawaban atas semua misteri yang ada di balik sosoknya. Dan ternyata apa yang terjadi itu bukan sekedar kebetulan. 20 tahun yang lalu, Jung Ah menemukan sebuah partitur berjudul Secret di bawah piano. Saat dia memainkannya, dunia seketika berubah seolah membuka portal yang melemparkannya ke masa depan 20 tahun kemudian. Sejak saat itulah dia diberi kesempatan hanya bisa dilihat oleh satu orang pertama yang melihatnya. Dan dengan begitu, dia punya kesempatan berinteraksi dengan orang di masa depan. Dan ternyata orang itu adalah Kim. Semua yang terjadi ini menjelaskan mengapa hanya Kim saja yang bisa melihat Jung Ah, sementara orang lain ternyata tidak melihatnya. Sejak pertama kali bertemu Kim di bawah piano, Jung Ah mulai jatuh cinta dan ingin terus melihatnya. Namun ada aturan yang aneh. Saat pertama kali dia melihat seseorang di timeline utama, orang itulah yang akan terus dilihatnya. Terkadang bukan Kim yang menjadi orang pertama yang dilihat Jung Ah, dan itulah yang menjelaskan mengapa dia sering bolos, karena dia tidak melihat Kim terlebih dahulu. Ini juga terjadi pada Jumat itu, ketika yang pertama kali dilihat Jung Ah adalah mas-mas lain. Itulah sebabnya dia tidak datang menepati janjinya kepada Kim. Jung Ah akhirnya kembali ke tahun asalnya 20 tahun yang lalu. Saat itu dia basah kuyup karena kehujanan. Sang ibu di masa itu terlihat kebingungan karena hujan itu tidak ada di waktunya. Di sisi lain, walaupun dia sudah berniat untuk melupakan Kim, hatinya tidak mampu melepaskannya. Dia merasa terperangkap dalam perasaan yang sulit dipahami dan memutuskan untuk kembali ke piano. Dia pun memainkan piano yang membuka portal dimensi waktu itu. Di saat itulah masa di mana dia memutuskan untuk berpisah dengan Kim dan berharap agar bisa melihatnya sekali lagi sebagai orang pertama. Sementara itu, Kim menemukan foto Jung Ah bersama ayahnya dan mulai mencari tahu keberadaan Jung Ah. Kim pun memberikan foto itu kepada ayahnya dan ayahnya menceritakan jika foto itu dipotret sejak 20 tahun yang lalu. Jung Ah pun bercerita bahwa gedung seni tempat dia sering berada adalah mesin waktu dan dia terlempar di masa depan bertemu dengan Kim yang belum lahir saat itu. Dengan hati penuh harapan, Jung Ah memutuskan untuk memberikan partitur Secret kepada ayah Kim karena ternyata itu adalah kunci untuk kembali ke masa depan. Di masa 20 tahun yang akan datang, gedung seni itu ternyata akan dihancurkan. Dan itu berarti Jung Ah tidak akan bisa kembali menemui Kim. Sebelum semuanya berakhir, Jung Ah berharap Kim menjadi orang pertama yang melihatnya. Dengan mata tertutup, dia kembali mencari Kim untuk terakhir kalinya. Dia berharap bisa bertemu sekali lagi sebelum waktunya habis. Namun yang dia tahu, dia harus segera kembali ke masa lalu sebelum terjebak di sana selamanya. Pada hari yang sama di 20 tahun yang lalu, ayah Kim teringat bahwa Jung Ah pergi malam-malam ke ruang seni untuk bermain piano. Dan jika itu terjadi, maka Jung Ah akan terjebak dalam perjalanan waktu. Sekarang kita kembali ke masa kini, di mana gedung seni akan dihancurkan dan membuatnya hilang selamanya. Mengetahui hal itu, Kim pun langsung bergegas menuju gedung seni. Scene ini sama seperti di awal film saat Kim menaiki sepeda dan terjatuh. Namun kali ini, dia harus memanjat gedung karena area itu sudah ditutup. Begitu sampai di ruangan seni, Kim tanpa ragu langsung duduk di piano dan memainkan lagu Secret dengan cepat. Dia tahu jika dia tidak segera melakukannya, Jung Ah akan hilang selamanya karena gedung itu akan segera roboh. Saat Kim memainkan lagu itu, dia merasakan waktu pun berubah. Dan tiba-tiba dia terlempar kembali di 20 tahun yang lalu. Kim akhirnya sampai di ruangan seni dan melihat Jung Ah yang juga sedang mempersiapkan untuk memainkan piano itu. Kim pun menepati janjinya, di mana Jung Ah berada, dia akan selalu ada di sana.
Di saat itulah gedung seni itu hancur, begitu juga dengan piano yang menjadi portal perjalanan waktu mereka. Dan kini Kim menetap di tahun 1999, di mana itu adalah masa Jung-ah berada. Meskipun itu tidak bisa kembali ke masa depan, dia merasa bahagia karena satu-satunya yang membuatnya lengkap adalah Jung-ah. Kisah cinta yang melampaui waktu berakhir dengan keduanya saling menemukan kebahagiaan. Ya, begitulah akhir dari kisah manis ini. Film ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati melampaui waktu dan takdir. Dan seringkali kebahagiaan datang dengan pengorbanan yang tidak terduga. Sampai jumpa di video berikutnya.